Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Ini sedang bekerja, ya, baik itu ke kantor, ke sawah, ke kebun, ke laut, adalah sedang menjalankan sebagai khalifah di muka bumi ini, ya. Betapa indahnya keragamannya. Allah menciptakan keragaman di dalam kehidupan, sehingga semuanya manusia itu memerankan adalah peran tugas kehidupan, ya. Semua baik, ya, tidak ada yang buruk dari semua. Siang hari ini Abah ingin menyampaikan dari komen sahabat kita dari live tadi pagi, Abah, ya, bahwa sesungguhnya yang memilih kehidupan itu adalah kita, ya. Allah menciptakan hukum, ya, dalam kehidupan, dalam sebagaimana Allah jabarkan dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah menciptakan semua, maka kita diberikan piranti, ya. Kita diberikan alat untuk memahami hukum-hukum Tuhan dari semua. Dan Allah lah yang menciptakan keragaman dalam dunia ini. Dan juga kita diberikan panca indera, adalah piranti untuk kita bisa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa merasakan kehadiran Allah di dalam sekeliling kita, sahabat, ya. Maka inilah yang Abah ingin ajak kepada pada Teh Dewi, ya, yang inbox Abah dengan yang mengatakan bahwa kalau begitu, Bah, kehidupan itu kitalah yang menentukan. Yang menentukan sebetulnya hukumnya Allah, ya. Karena itulah Allah Al-Muqtadir. Dan Allah membuat undang-undang hukum kepada kita. Sebagaimana Allah menciptakan, membawa rahmatnya manis itu dengan gula, membawa rahmatnya asin itu dengan garam, membawa rahmatnya pedas itu dengan cabai rawit. Tinggal siapa yang memilih cabai rawit. Sebagaimana Allah kisahkan tentang Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa pada saat kecil, ya, pada saat digendong Firaun, ya, maka beliau menjambak janggutnya Firaun, sehingga Firaun menganggap bahwa Nabi Musa itu adalah merupakan membahayakan kepada dirinya. Tetapi kemudian Siti Aisyah adalah menyadarkan Firaun. Dia bilang Musa itu hanya anak kecil dari semua. Tapi pada dasarnya pelajaran kepada kita adalah pada saat Firaun menguji Musa tentang api dan roti, ya, maka Nabi Musa adalah mengambil api sehingga kalamnya menjadi cadel, ya. Semua itulah kenapa Allah mengutus Nabi Harun untuk menyertai Musa untuk bagaimana berhadapan dengan Firaun, ya, sahabat. Jadi kita jangan salah sangka, Allah menciptakan berhasil dan gagal dari semua. Hukum berhasil dan hukum gagal. Seperti Allah menciptakan hukum manis dan hukum pedas dari semua. Allah menciptakan hukum asin dan hukum pahit, hukum dan lain sebagainya. Nah, Allah memberikan kepada kita panca indera. Kita harus tahu mana yang pedas, mana manis dari semua. Jadi yang memilih pedas adalah kamu, dan yang memilih manis pun adalah kamu. Sementara yang menentukan pedas adalah Allah dari semua. Nah, inilah mungkin yang harus kita pahami biar kita ini, karena tidak sedikit Abah melihat bahwa orang ini seolah-olah Allah lah yang membuat manusia di alam dunia ini. Seolah-olah Allah yang tidak adil. Ada membuat seseorang banyak uang, yang satu lagi tidak banyak uang, yang satu lagi adalah penuh dengan kesehatan, yang lainnya penuh dengan penyakit dari semua. Yang satu adalah tertawa bahak-bahak, yang lain adalah menjerit-jerit, menangis dari semua, ya. Adalah seolah-olah kita menuduhkan itu adalah kepada Allah dari semua. Ingat sahabat, Allah itu dalam Al-Quran sudah menjelaskan tidak akan mendolimi hambanya sedikit pun. Maka inilah kita diberikan akal, ya.
Maka kenapa dalam Al-Quran afala yatafakkarun, afala ta'qilun, ya, afala yatadabbarun, ya, afala yashkurun, dan ini semua. Sesungguhnya Allah yang menyadarkan kepada kita tentang bahwa kehidupan adalah pilihan, adalah yang harus kita ambil di semua. Ya. Maka disinilah kecerdasan memilih itu adalah bukan karena dari pikiran. Kecerdasan memilih itu adalah hati sanubari. Karena memilih sesuatu dengan Allah akan menemukan kebenaran. Tapi memilih sesuatu dengan nafsu, artinya menggunakan pikiran, menggunakan akal dohir tadi semua, maka kita kemungkinan bisa benar dan bisa salah. Maka kenapa dalam kehidupan kita, baik usaha mau apa, terkadang kita seolah-olah menemukan apa yang kita inginkan, tapi di lain waktu banyak yang kita inginkan tidak tercapai. Karena semuanya adalah hanya sebatas coba-coba, tapi dari coba-coba itu tidak pernah kita menandai dan tidak pernah mentafakurinya. Pada saat kita berhasil, kita anggap keberhasilan adalah kita. Kang Anang. Tapi pada saat gagal, kita anggap adalah kegagalan adalah dikatakan takdir kepada Allah tadi ya. Jadi ini ya sahabat. Jadi Allah menciptakan sukses dan gagal. Allah menciptakan berhasil dan tidak berhasil tadi semua. Tapi memilih berhasil dan tidak berhasil sesungguhnya karena kita tidak mengikuti sunatullah sebetulnya. Jadi ada sunatullah ya, sebagaimana toh Anda juga cerdas pada saat ingin memasak, Anda memasukkan beras itu ke magicom, tidak ke freezer tadi semua. Karena Anda tahu dan barangkali Anda sudah menyadari selama magicomnya baik dan selama strumnya ada, maka sudah dipastikan 100% keberhasilan Anda membuat nasi tadi semua. Seperti Anda ingin membuat es batu, ya. Anda cerdas, maka Anda tidak memasukkan air itu ke dalam magicom, tapi Anda memasukkan ke dalam freezer. Selama freezer itu baik dan selama strumnya ada, maka Anda bisa menjamin bahwa sesungguhnya air itu menjadi es batu. Berarti siapa yang melakukan itu? Kita semua. Nah, tinggal kita ini mengikuti instruksi hawa nafsu kah? Ataukah mengikuti instruksi hati nurani kah? Tadi semua. Apakah mengikuti petunjuk jasad kah? Ataukah kita mengikuti petunjuk ruhani kita? Tadi semua. Karena kalau kita mengikuti petunjuk jasad, maka kita akan banyak salahnya. Karena terkadang jasad ini adalah mata dohir suka salah melihat. Ternyata kita dikira bagus, ternyata buruk. Ternyata dikira manis, ternyata kecut. Tadi semua. Maka di dalam diri kita ini sebagaimana dijelaskan tentang negeri Al-Balad adalah sebuah negeri yang aman sentosa, yang makmur, penuh kebahagiaan tadi semua. Tapi di situ Allah juga menjelaskan tentang ada dua bibir, ada dua mata, ya, ada dua mulut tadi semua. Ya. Sesungguhnya bahwa dalam diri kita ini adalah dohir dan batin, ruh dan jasad. Ruh punya mulut, kita dohir punya mulut tadi semua. Ruh punya mata. Dan sementara kita pun yang dohir punya mata. Ruh punya pendengaran telinga. Dan demikian pendengaran batin kita pun punya telinga. Seolah-olah kita ini memiliki dua wujud. Yang mana wujud yang satu ruh adalah selalu muda. Wildanun mukhalladun. Adalah wujud yang sempurna, hakikat ruh yang sudah Allah ciptakan. Yang tidak pernah menua. Dan tidak pernah lagi menjadi. Semuanya rata tadi semua. Itulah dikatakan bahwa sesungguhnya penduduk surga itu umurnya sama 15 tahun. Ini semua ya. Demikianlah hakikat ruh kita semua ya. Jadi pahami oleh kita bahwa keberadaan kita ini adalah ada dua dimensi tadi ini semua. Maka pada saat dimensi ruhnya yang baik sahabat tadi semua, maka refleksinya adalah kepada jasad tadi. Tapi pada saat refleksi ruhnya buruk, maka refleksinya juga buruk pada jasad tadi semua ya. Maka yang harus kita urus adalah bagian yang dalam. Karena yang dalam itu adalah merupakan sumber muharik pada diri kita. Yang dohir ini semua. Tapi kalau kita yang selalu urus, yang kita ada bagian yang dohir, yang selalu kita ikuti keinginan yang dohir, berarti bisa jadi banyak kita melakukan kesalahan tadi semua. Karena yang dohir ini adalah bodoh, yang bahkan mati ya tadi semua ya. Tapi dia tahu seolah bahwa kita ini serba tahu ya semuanya. Tidak semuanya. Karena yang tersambung kepada Sang Pencipta adalah bagian yang di dalam. Jadi semua adalah ruhani kita semua ya. Bahkan kita tersambung dengan Rasulullah, kita tersambung dengan Allah dalam bagian yang batin dan semua. Jadi Teh Dewi jangan lagi menuduh Allah yang membuat kita gagal dalam usaha. Jangan lagi menuduh Allah adalah kita yang membuat kita menderita dan semua.
dalam rumah tangga menderita, kita anggap salah milih istri, salah milih suami, bahkan barangkali menderita juga oleh anak, kita anggap bahwa salah juga adalah memilih anak dan lain sebagainya ya. Semuanya adalah kembali. Jadi disinilah kepada kita harus memahami tentang hakikat ini. Maka jangan pernah punya anggapan bahwa Allah lah yang mengazab kita. Betul, dalam Al-Quran Allah itu adalah akan mengazab orang-orang yang tidak bersyukur, adalah akan mengazab orang-orang yang yang berbuat dosa. Sebetulnya bukan Allah yang mengazab, kitalah yang mengazab diri kita. Makanya pada saat orang itu adalah sholatnya salah, Allah akan menghukum fawailul lil musallin tadi semua ya. Pada saat orang itu adalah mengambil yang diharamkan oleh Allah, maka itulah yang akan berbalik pada dirinya, bukan Allah tadi semua. Cuma Allah sudah membuat sunatullah tadi, seperti tadi pada saat cabai itu adalah pedas tadi semua, dan sementara paya itu manis misalnya gitu kan tadi. Nah, yang memilih paya dan cabai adalah kita tadi semua. Cuma Allah sudah membuat hukum pada cabai adalah pedas, pada paya yang matang itu adalah manis tadi semua. Ya sahabat tadi semua. Jadi sekali lagi Allah hanya membuat undang-undang, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah akan merancang segala perkara, adalah hanya merancang sunnatullah. Itulah yang dikatakan tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Inilah sunnatullah, dan kita manusia tidak akan bisa merubah sunnatullah dari semua. Itulah sifat api panas. Jadi kalau seandainya siapa yang masuk neraka, kitalah yang masuk ke dalam neraka, karena kita telah mengambil api tadi. Padahal Allah sudah memberikan nikmat kepada kita berupa indera tadi semua, untuk mengecap dingin ada, untuk mengecap panas, untuk mengecap manis, untuk mengecap asin tadi semua. Sehingga dalam lidah rasa asin, rasa panas, rasa itu adalah semuanya ada pada lidah kita seolah-olah begitu. Ya. Jadi inilah yang mungkin yang mulai kita bijaksana jangan selalu apalagi sampai ya Allah apa dosa saya? Kenapa engkau hukum aku dengan hal yang demikian? Tidak ada sahabat ya. Ini tentang hukum yang berlaku sekarang dari semua. Tapi sesungguhnya nanti kalau Anda paham lebih jauh, Anda jadi laki dan perempuan pun Anda yang milih sebenarnya. Itu tadi. Anda menjadi peran apa sekarang hari ini, Anda yang milih tadi semua. Cuma ayo ngaji lebih jauh lagi tadi semua ya. Tapi udahlah, Abah tidak akan tahu dalam dulu ke sana, tapi minimal hari ini belajarlah kita. Makanya tadi kenapa kita suruh tafakur tadi semua ya. Tapi kenapa ya gula ini manis? Tanyakan oleh kita. Kenapa ya garam ini asin? Terus kita telusuri tadi semua. Jadi kalau begitu siapa milih asin? Siapa milih garam tadi semua? Jadi seperti hanya seorang koki yang membuat masakan yang enak tadi semua ya. Siapa yang buat masakan itu keasinan? Ya koki itu tadi semua ya. Tadi ya. Padahal dia bisa membuat masakan yang enak dengan rasa yang enak dengan keseimbangan tadi semua. Bagaimana tingkat garamnya, bagaimana tingkat mericanya dan lain sebagainya. Dipadukan. Tidak boleh berlebihan pada satu sisi dari semua. Semuanya ada pada porsinya masing-masing. Ya. Jadi jangan pernah menuduh Allah. Mungkin barangkali Anda sedang nyangkul hari ini dan Anda berkata dalam hati, ya Rabb, kenapa aku dipilih Engkau sebagai tukang nyangkul? Sementara orang lain berada pada meja yang empuk sebagai direktur dengan gaji yang besar, dengan kerja yang ringan. Wahai tukang cangkul, Andalah yang memilih Anda menjadi tukang cangkul dari semua. Wahai nelayan, Andalah yang memilih itu semua. Allah hanya membuat undang-undangnya. Maka inilah Allah sudah memberikan pada kita ranah akal ya, dan ranah pikir yang harus kita pakai tadi semua ya. Siapa yang akan menjadi muhariknya? Karena kita terlalu banyak menggunakan pikir, berarti pikir itulah penggerak untuk badan ini semua tadi. Maka berarti selama ini kita terlalu mengikuti apa yang diinginkan oleh tubuh ini tadi semua. Sementara tubuh ini, pikir ini banyak tidak tahunya daripada tahunya tadi semua. Beda dengan diri Anda yang sebenarnya. Yang di sebalik tubuh ini adalah ruhmu yang wujudnya seperti dirimu. Tetapi dia muda, usia 15 tahun dalam tampang yang indah tadi semua ya. Adalah sifat jamal Allah, keindahan Allah pada dirimu tadi semua ya. Jadi jangan sesali sebagai laki-laki karena engkau yang memilih, jangan sesali perempuan karena engkau yang memilih dari semua ya. Nanti kalau Anda sudah pahami, termasuk surga engkau yang milih, neraka engkau yang milih, semua. Senang engkau yang memilih, susah seperti halnya engkau. Kenapa engkau marah pada saat menggigit cabai itu pedas? Padahal Allah sudah membuat hukum pada cabai. Mungkin Allah berkata, wahai hambaku, kenapa engkau gigit cabai? Aku sudah buat cabai itu pedas. Dan sebaliknya,
Kenapa engkau termasuk sekarang? Kenapa kita penyakit gula? Karena kita terlalu banyak mengambil gula. Segala yang berlebih akan membuat kita terpuruk, sahabat. Nerakalah pada kita semua. Ya. Jadi ayo bijaksana pada diri kita sendiri. Kenali diri kita. Tapakuri segala apa yang ada di sekitar kita. Ini kenapa pedas? Ini kenapa ini? Ini kenapa ini semua? Ini ada cabai rawit. Ini ada cabai merah. Ada cabai jablay bahasanya. Kemudian ini ada bawang merah, ini ada bawang putih, ini ada merica, ini ada ketumbar, ini ada apa semua. Pada saat Anda padukan dengan komposisi yang benar pada masakan, pada makanan, pada ikan, pada sayuran, maka akan mendapatkan sayuran yang nikmat dan pasakan ikan yang sedap semua. Ya. Nah itu. Jadi Allah hanya akan membuat bumbunya saja tadi semua. Engkaulah yang meracik kehidupan tadi semua. Bumbu kehidupan tadi semua. Terus ditanya, bagaimana ya Pak Haji? Kalau gitu saya ingin meracik kehidupan saya lebih indah, lebih baik tadi semua. Nah inilah. Mulailah lepaskan dirimu dengan keberadaan egomu tadi semua. Sesungguhnya yang membuat kita terpuruk, maaf ya sahabat, ada sifat kikir, pelit pada diri kita. Kemudian sifat ada sombong tadi semua. Kemudian sifat ujub, sifat sum'ah, tadi sifat sombong, tadi semua iri, sifat dengki, sifat hasud. Itulah sebetulnya yang akan mempengaruhi pikiran kita. Itulah yang di pikiran yang akan membuat ucapan kita pun menjadi buruk. Kemudian akan menjadikan perbuatan buruk, akan menjadi nasib yang buruk. Jadi ujungnya itu tadi, apakah menjadi seorang yang susah, menderita, tadi udah miskin, sakit, susah, menderita lagi semua. Itulah. Semuanya adalah karena seolah kita membuat asal masakan yang salah tadi. Meramu makanan yang salah, sahabat ya. Jadi pahami, berhentilah kalau menurut Abah. Makanya kata Allah, inna ana indadzoni abdi, aku tergantung prasangka hamba-Aku. Makanya mulai hari ini berbaik sangka pada Allah, berbaik sangka pada manusia, maafkan semua manusia. Kenapa kita harus memaafkan semua manusia? Bahkan kata pengarsa Abah adalah harus menyayangi orang yang menyakitimu. Itulah kompensasinya besar. Pada saat Anda balas kebencian dengan cinta, justru Anda tidak sadar membuat diri Anda lebih cantik. Tadi semua akan membuat diri Anda itu menjadi hebat tadi semua. Ya. Tapi kalau seandainya sebaliknya Anda balas bahwa apalagi cinta dengan keburukan dari Anda, berarti Anda telah siap-siap sudah mulai membuka pintu neraka buat Anda sendiri. Kalau cinta balas cinta pun itu masih tidak akan membuat Anda menjadi luar biasa. Seperti Anda diberi satu, Anda memberi satu dibalas satu dari semua ya. Tidak akan indah dari semua. Tapi itulah kenapa dalam hukum matematika itu berapapun angkanya pada saat dibagi dengan 0 adalah tak terhingga. Lihat hukum matematika. Berapapun 1 dibagi 0 adalah tak terhingga. 2 dibagi 0 tak terhingga. 3 dibagi 0 tak terhingga. Dari semua. Jadi apa tak terhingga itu? Balasan Allah tak terhingga. Kalau seandainya selalu kita menjadi manusia yang menolkan tadi semua. Dalam sholat kita nolkan, dalam perbuatan baik kita nolkan. Maka pada saat kita melakukan sesuatu pada orang dan selalu kita mengharapkan timbal balik dari orang, itulah kita mulai masuk dalam medan magnet negatif ketidakbahagiaan tadi semua. Kita melakukan sesuatu pada Allah dan kita ingin balasan dari Allah, siap-siap kita akan masuk dalam medan magnet negatif tadi semua. Sholat dibagi 0 hasilnya tak terhingga. Puasa dibagi 0 tak terhingga. Memberi 1 pada orang ingin balasan 2 hanya mendapatkan setengah Anda tadi semua. 1 dibagi 2. Kalau Anda memberikan 1 ingin balas 10 oleh orang, berarti 1/10 tadi semua. Tapi pada saat Anda memberi 1 pada orang dan Anda tidak menerima, tidak menunggu ucapan terima kasih dari orang, ataupun apalagi bagaimana kalau seandainya Anda beri 1, kemudian orang itu tidak berterima kasih dan Anda marah? Itu hasilnya adalah lebih baik dari tidak memberi tadi semua. Ya. Itulah kenapa Allah dalam Al-Quran, pada saat engkau memberi, janganlah membuat orang sakit karena saat pemberian Anda dan lain sebagainya ya. Inilah ya hukum-hukum dalam kehidupan yang harus kita pahami. Jadilah orang yang menang, jadilah orang yang jadi sebetulnya inilah persoalannya kepada kita manusia itu. Kitalah yang telah memilih segalanya. Baik dan buruk kitalah yang memilih. Allah hanya menciptakan undang-undang baik. Kalau dia undang-undang baik sesuai dengan sunatullah,
Seperti halnya tadi, alat bahan masakan yang bermacam-macam rupa, tapi pada saat sudah disatukan oleh ahli masak tadi semua, ya. Ya seperti buah haji eruk nih tadi semua. Bagaimana jengkol yang baunya luar biasa, tapi dipadu dengan bumbu-bumbu luar biasa, akhirnya menjadilah masakan jengkol yang empuk, wangi, dan enak dari semua, ya. Demikianlah kehidupan sebetulnya. Kehidupan seperti kita adalah memasak dari semua. Di situ dibutuhkan kesabaran, keikhlasan, keridoan tadi sahabat, ya, tadi semua. Jadi jangan pernah menunggu surga kalau jalan yang sedang Anda buat adalah neraka tadi semua. Jangan menunggu sukses karena sementara Anda telah memilih gagal tadi semua, ya. Jadi inilah, ya, yang harus kita pahami dalam kehidupan. Jadi ayolah bahagia tadi semua, ya, dan buatlah kisah yang indah sekarang di dunia ini kepada kita dengan cara memaafkan tadi semua dan dengan segala mensyukuri. Dan kalau menurut Abah ada sebagian yang dinasihati oleh Guru Agung Pengarsa Abah, banyaklah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu bukan hanya ucapan tadi, ya. Seperti dikir la ilaha illallah, itu jangan hanya ucapan. Tadi orang banyak dikir la ilaha illallah. Tapi apa artinya la ilaha illallah itu? La ilaha illallah itu artinya bahwa apa yang kau tuhankan tadi, tidak Tuhan selain Allah. Kalau seandainya pekerjaan yang menjadikan Tuhan, Allah itulah pekerjaan tadi semua. Ya, jadi kita ngomongnya la ilaha illallah, tapi tadi, ya, tadi semua, ya. Itulah makanya termasuk tadi apa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin tadi semua. Jadi bukan hanya ucapan, tapi kebalikan, rasakan oleh diri kita. Aku dolim. Kenapa aku ingin mengharapkan manis, kok mengambil cabai rawit tadi semua, ya. Aku dolim. Yang salah itu Allah membuat pedas lewat cabai rawit. Tapi yang memilih pedas adalah kamu tadi semua, ya. Kata Allah, aku kan diciptakan yang lain, yang manis, yang kecut, yang apa semua. Kenapa kau pilih pedas? Dan sekarang setelah pedas kau marah-marah pada aku. Aku hanya menciptakan pedas, engkau yang memilih pedas tadi semua, ya. Nah ini sahabat, ya, mudah-mudahan dari tafakur yang kesekian lah. Karena Abah masih di hotel ini, Bu Haji udah dikasih ATM biasa, memang usuk. Kalau udah dikasih ATM, Bu Haji nyaman udah. Abah di hotel saja. Jadi semua, ya, sehat semua, ya. Semoga dari Dim sehat, Dim, ya, semua Dim, semua Kang Adim, semua teman-teman, Bu Haji Ruk, semua dan teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ayolah kita belajar memahami tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Dan insya Allah kita akan menjadi orang bahagia. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita ngopi teruskan dulu. Belum habis kopinya, ya. Jadi